berjumpa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di rumah cerdas bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya juga doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bersama-sama belajar di channel rumah cerdas bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli buku belajar listening TOEFL dari nol. Buku ini adalah sari proses saya belajar bertahun-tahun bagaimana cara belajar listening TOEFL dari nol. Kenapa saya harus nulis buku ini? Karena kebanyakan murid-murid saya dengan PD menjawab. Ternyata mereka salah ketika menjawab. Kenapa salah? Karena dia tidak mengetahui triknya, dia tidak mengetahui strateginya. Beberapa video saya sudah bahas strategi bagaimana cara mengerjakan soal listening. Tapi di buku belajar listening TOEFL dari nol ini lebih lengkap. Ini lebih lengkap, dan buku yang saya tulis itu tidak hanya buku saja, tapi disertai dengan video. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ini ada informasi luar biasa untuk Anda semuanya, bahwasanya untuk promo tahun baru ini saya akan memberikan paket bonus khusus bagi teman-teman yang membeli satu paket. Dalam artian Anda membeli konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol, saya kasih bonus buku vocabulary TOEFL dari nol. Ini tidak hanya bukunya saja, tapi plus e-course-nya. Jadi buku-buku saya semuanya disertai dengan e-course. E-course itu apa, Sir? E-course itu adalah electronic course. Jadi buku nanti akan saya kirim ke rumah Anda. Setelah Anda mendapatkan buku, Anda bisa daftar di website Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Di sana ada banyak video yang Anda bisa pelajari. Jadi Anda tidak harus datang ke Yogyakarta atau di Klaten. Anda cukup ada di rumah masing-masing. Anda buka bukunya, Anda tonton videonya, Anda pelajari materinya, Anda kerjakan latihannya, kemudian Anda tonton pembahasannya. Pembahasannya sudah saya masukkan di e-course tersebut, dan pembahasannya di situ akan muncul trik-triknya, strategi-strateginya. Tapi sebelum Anda mengerjakan, saran saya Anda sudah menonton materinya dulu. Nonton materinya, kerjakan latihannya, baru tonton pembahasannya. Itu prosesnya. Di buku listening TOEFL dari nol ini banyak strategi yang saya sudah kupas, yang saya ajarkan. Total ada 100 lebih video. Ada materi plus pembahasannya. Kalau di konsep belajar TOEFL dari nol ini sekitar ada 250 video. Nah, banyak sekali. Cara belajarnya bagaimana, Sir? Anda harus urut belajarnya. Harus urut sistematis, karena buku yang saya tulis ini ada metodenya, ada strateginya, jadi ada urut-urutan proses belajarnya. Itu. Jadi Anda bisa belajar di rumah. Sementara jangan nekat untuk minta saya untuk ngajar kelas karantina. Kenapa? Karena kebetulan ini masih belum begitu aman. Tapi syukur alhamdulillah banyak beasiswa yang sudah dibuka. Oke, ini adalah informasi yang saya sampaikan kepada Anda. Ingat bahwasanya penawaran ini, paket bonus vocabulary TOEFL dari nol ini hanya sampai tanggal 30 Januari ya. Sampai tanggal 30 Januari. Nah, 30 Januari nanti Anda membeli buku dan e-course belajar listening TOEFL dari nol sama konsep belajar TOEFL dari nol, Anda bonus vocabulary TOEFL dari nol. Dan jumlah bonusnya itu hanya untuk 55 buku saja. Jadi terbatas. Anda tertarik, Anda langsung pesan. Anda pelajari semuanya, dan semoga Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung lanjutkan pembahasan teknik strategi bagaimana cara mengerjakan listening khususnya di TOEFL. Sebenarnya listening ini bisa diterapkan di TOEFL ataupun di IELTS. Jadi semuanya bisa diterapkan karena ada polanya.
Materi yang saya ajarkan ini saya kasih judul perhatikan phrasal verb dalam percakapan. Ini adalah phrasal verb. Anda harus memperhatikan phrasal verb. Nah, di sini sebelum kita membahas contoh soalnya, contoh latihan soalnya, saya kasih rumusan terlebih dahulu. Ini kalau di buku atau di video di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol lebih lengkap daripada apa yang saya jelaskan di sini. Kenapa? Karena itu kelas premium. Oke, rumusnya di sini. Perhatikan pada respon pembicara kedua. Yang pertama, perhatikan pada respon pembicara kedua. Pertanyaannya, kenapa harus respon speaker kedua, Sir? Atau pembicara kedua, Sir? Karena TOEFL ini tujuannya untuk menguji pemahaman Anda. Kalau ingin menguji pemahaman Anda, itu biasanya Anda ditanya untuk respon speaker keduanya. Ini pertama. Yang kedua, jika Anda mengetahui phrasal verb, maka Anda harus fokus pada phrasal verb tersebut. Jadi jika di respon speaker keduanya tadi, respon speaker keduanya terdapat phrasal verb, maka Anda harus fokus ke phrasal verbnya tersebut. Lah, pertanyaannya, apa phrasal verb itu, Sir? Lah, di sini phrasal verb adalah dua kata kerja yang hadir bersamaan, biasanya kata kedua berupa preposition. Jadi ada dua kata yang hadir bersamaan, kata kedua atau ketiganya biasanya berupa phrasal verb. Berupa preposition. Bukan phrasal verb ya, berupa preposition. Nah, contohnya seperti apa, Sir? Contohnya di sini ada kata look at, look after, look for. Nah, look ini artinya melihat. Tapi apabila ketemu dengan preposition seperti look at artinya menatap, melihat dengan sama. Ada look after. Look after itu artinya merawat. Kalau di situ ada look for itu artinya mencari. Nah, yang kata atau preposition yang mengikuti kata kerja tersebut di situ mempengaruhi artinya. Nah, maka dari itu selalu praktekkan dan hafalkan phrasal verb dalam buku. Nah, ini di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol ini ada beberapa phrasal verb yang sering diujikan dalam TOEFL. Maka Anda harus mempraktikkan dalam percakapan ataupun Anda harus menghafalkan. Kenapa? Karena kalau Anda menghafalkan, saya yakin ini akan lebih mudah bagi Anda. Nah, di sini ada phrasal verb seperti ada get over. Get over itu artinya review atau recover from. Nah, get by itu artinya manage. Get by itu artinya mengatur. Get up artinya rise atau bangun dari tidur. Nah, jadi get over, get by atau get up itu sama-sama kata get-nya. Tapi yang mengikutinya ada get over artinya review atau recover from. Get by itu artinya manage, terus get up artinya rise. Artinya apa? Artinya preposition yang menyertai dari kata kerja tersebut itu akan menentukan artinya. Maka dari itu Anda harus hafalkan dan harus praktekkan dalam percakapan Anda setiap hari supaya lebih mudah untuk menghafal. Kalau di kelas biasanya saya minta Anda untuk menghafalkannya, praktek face to face dengan temennya biasanya. Nah, di sini. Ini sudah lengkap di Belajar Listening TOEFL dari Nol. Jika Anda tertarik, langsung pesan. Oke, contoh kita latihannya ya, latihan soalnya. Ini ada percakapan pendek. Ini part A untuk bagian pertama. Itu ada 30 soal. Biasanya dari 30 soal itu keluar pola phrasal verb ini 2 atau 3 soal biasanya. Nah, di buku ini ada 20 bab biasanya satu babnya itu keluar 2 atau 3 soal. Nah, maka dari itu harus bagaimana, Sir? Harus pelajari semuanya, harus pahami pola-polanya, harus terbiasa dengan pola-pola tersebut supaya Anda lebih mudah dalam mengerjakan. Oke, contoh ini ada percakapan pendek antara 2 orang, antara man sama woman. Man mengatakan, "Are you ready for political science exam today?" "I stayed up all night studying for it." Man merespon, "Didn't you know that the professor
Did you know that the professor put it off until next week? Narator menanyakan, what does the woman mean? Di sini adalah maksud dari woman. Woman adalah respon speaker kedua. Di sini tadi, ini adalah respon pembicara kedua atau speaker kedua. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya meaning question, seperti di belajar listening TOEFL dari nol, di awal di situ saya jelaskan bahwasanya meaning question itu 50%. 50% soal listening itu adalah tentang meaning question. Pertanyaannya, kenapa harus meaning question, sir? Meaning question karena tujuan dari TOEFL itu adalah untuk menguji pemahaman Anda. Pemahaman Anda dari mana? Dari maksudnya. Makanya 50% dari bentuk pertanyaan meaning question itu adalah dari meaning question itu. Itu Anda harus catat ya. Makanya nanti mesti ada mean. Pertanyaannya mean lah. Ini juga mean. Meaning question. 50% dari pertanyaan Anda harus tahu itu. Oke, di sini narator menanyakan what does the woman mean? Woman di sini adalah respon speaker kedua. Woman merespon, did you know? Apakah kamu tahu that the professor put it off until next week? Lah, put it off. Di sini ada kata put it off. Lah, put it off itu apa, sir? Anda harus tahu di sini ada kata put off. Put off itu kalau Anda lihat di list, put off itu apa? Put off. Lah ini put off. Put off itu artinya delay. Nomor 64 ya. Itu artinya delay atau menunda. Delay atau menunda. Jadi di sini maksud dari perempuan mengatakan, bukankah kamu tahu bahwasanya profesor itu sudah menunda ujiannya until next week, sampai minggu depan. Artinya ujiannya tidak dilakukan sekarang, tapi ditunda sampai minggu depan. Lah, jawabannya yang mana, sir? Jawabannya yang benar, the exam was postponed. Nah, ujiannya ditunda atau ditangguhkan. Postpone ini artinya ditangguhkan atau ditunda Lah, maksudnya di sini Anda harus tahu kata put it off itu. Put off itu artinya delay. Artinya delay itu artinya menunda. Menunda itu bisa jadi delay, bisa postpone, artinya menangguhkan. Maka dari itu Anda harus sering menghafalkan phrasal verb di sini. Kenapa? Karena phrasal verb di situ tidak bisa Anda menggunakan hanya kata per kata. Put, meletakkan. Tapi kalau put off di situ artinya delay atau postpone. Lah, seperti ini. Look, melihat. Kalau look at itu menatap. Look after artinya apa? Merawat. Kalau look for artinya mencari. So, preposition yang mengikuti kata kerja tersebut itu mempengaruhi artinya. Makanya Anda harus praktekkan dan hafalkan. Hafalkan dan praktekkan terus. Oke, bisa dipahami ya? Kalau jawabannya B, the man should have studied harder. Laki-laki harus belajar lebih keras. Tidak. Kenapa? Karena maksud dari perempuan, dia mengklarifikasi. Bukankah kamu tahu bahwasanya profesor menunda atau menangguhkan ujian sampai minggu depan? Jawabannya salah. Night is the best time to study for exam. Malam itu adalah waktu yang terbaik untuk belajar khusus mempersiapkan ujian. Ini salah. Jawabannya aja. She is completely prepared for the exam. Lah, jawaban yang D juga salah. Kenapa kok salah? Karena yang ditanyakan oleh narator ini adalah maksud dari perempuan, bukan dari laki-laki. Perempuan mengatakan, bukankah kamu tahu bahwasanya profesor sudah menunda? Put it off artinya menunda, delay atau postpone until next week. Artinya
The exam was postponed. Ditangguhkan atau ditunda. Bisa dipahami? Kalau Anda paham, please komen di komentar. Yes sir, paham. Yes sir, paham. Yes sir, paham. Harus saling emosinya harus kena ya, saling mendoakan satu sama yang lain. Semoga Anda juga semakin sukses di studi maupun di karir. Soal yang nomor 2, ini percakapan antara dua orang, woman sama man. Duh, kok dua orang terus? Karena ini adalah short conversation. Anda harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Short conversation ini Anda harus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Apa? Karena Anda nggak perlu menghafalkan percakapan panjang. Sir, kapan long conversation-nya? Long conversation atau talk-nya itu sudah saya tulis di sini. Kalau saya harus jelaskan itu panjang sekali ya. Karena untuk membuat buku video ini saya butuh 6 bulan atau 6 bulanan. Nah, oke. 6 bulan. Kalau bukunya lebih lama lagi karena perlu perenungan, saya harus merenung, membuat pola teknik mengajarnya bagaimana supaya Anda semakin mudah. Karena apa? Intinya adalah ilmu itu kalau tidak semakin mudah, berarti orang itu tidak ada yang riset atau meneliti tentang ilmu tersebut. Apakah Anda setuju? Kalau setuju, please comment. Setuju, sir. Jadi, jurus silat itu semakin lama harus semakin mudah. Kenapa? Yang penting musuhnya geletak. TOEFL itu semakin lama harus semakin mudah. Kalau nggak mudah berarti tidak ada yang riset terhadap TOEFL tersebut. Nah, maka dari itu di buku-buku saya itu semua yang sudah disertakan video. Ya, mohon jangan dibajak. Ada yang bajak, beli yang asli. Kenapa? Karena royalti dari buku ini rencananya mau dibuat bangun pesantren. Kalau sudah nggak ada pandemi, Anda bisa belajar dengan saya secara langsung di pesantren bahasa Rumah Cerdas Bahasa Inggris yang ada di Klaten. Ya. Please belajar, jangan hanya mengeluh. Nah, dan saya akan terus mengajar Anda, semoga Anda semakin mudah dalam menguasai TOEFL. Soal selanjutnya, yang nomor 2. Ini ada percakapan antara dua orang, woman sama man. Woman mengatakan, I haven't turned in my schedule change form yet. Do you think that's a problem? Do you think that's a problem? Apakah kamu berpikir ini adalah ini masalah? Man merespon, you haven't turned it in yet. It's absolutely essential that you turn the form in immediately. Narator menanyakan, what does the man mean? Di sini adalah maksud dari laki-laki. Laki-laki adalah respon speaker kedua. Makanya di sini Anda harus fokus pada respon pembicara kedua. Kenapa? Karena untuk menguji pemahaman Anda terhadap percakapan tersebut. Man mengatakan, you haven't turned it in yet. Kamu belum turn in. Turn in itu kalau Anda lihat di buku itu ada kata turn in. Kamu harus lihat ya. Turn in itu bisa go to bed, artinya tidur, pergi tidur, atau submit. Nah, tapi di sini turn in ini diartikan submit. Nah, submit itu menyerahkan atau mengumpulkan ya, menyerahkan. Apakah you haven't turned it in yet? Kamu belum menyerahkannya. It is absolutely essential. Ini sangat penting bahwasanya kamu harus menyerahkan formulir itu segera. Artinya di sini dia harus menyerahkan formulir itu dengan segera, dengan cepat. Lah, di sini Anda harus bisa menangkap ada kata turn it in. Turn in itu artinya submit. Kalau Anda sudah tahu ada turn it in artinya submit, saran saya Anda harus mencari kata yang ada kaitannya dengan menyerahkan atau mengumpulkan, yaitu submit. Jawaban yang A. The student who wants to change schedule should form a line. Ini salah.
Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan kata mengumpulkan, menyerahkan, submit-nya. It is only possible to make for change in the schedule. Ini salah. It is necessary to submit the form quickly. Ini sangat perlu untuk mengumpulkan formulirnya dengan cepat. Nah, di sini jawabannya yang C. Cara mengerjakannya bagaimana, Sir? Anda harus fokus pada respon speaker kedua. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah respon speaker keduanya laki-lakinya. Yang kedua, Anda harus fokus pada phrasal verb. Dari situ ada turn in, artinya submit. Kalau Anda sudah mengetahui turn in itu artinya submit, Anda harus cari kata yang berkaitan dengan mengumpulkan. Bisa collect, bisa submit. Kalau di sini tadi ada kata put it off. Put it off itu artinya delay, menunda. Bisa jadi itu delay, bisa jadi postpone. Kata itu harus berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan phrasal verb tersebut. Nah, jawabannya yang benar apa? Yang C. Semoga materi ini bisa membantu Anda untuk menganalisis pola-pola yang ada dalam TOEFL, terus belajar tingkatkan kemampuan, dan seperti yang sudah saya infokan tadi, saya memberikan penawaran khusus bagi Anda, bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli buku belajar listening TOEFL dari nol dan konsep belajar TOEFL dari nol, saya beri bonus khusus untuk 55 orang, yakni 55 buku, yaitu adalah vocabulary TOEFL dari nol. Nah, buku-buku ini semuanya disertai dengan video, trik strateginya bagaimana cara mengerjakan atau cara belajar TOEFL dari nol. Bedanya buku saya dengan buku yang lain bagaimana, Sir? Bedanya buku saya dengan buku yang lain, kalau buku yang lain seperti bukunya Baron, Cliff, ataupun Peterson dan lain sebagainya, asumsi mereka kalau Anda belajar TOEFL bahasa Inggris ada levelnya advance, tidak mengajarkan TOEFL dari nol. Manfaat? Enggak, Sir, manfaat. Tapi kalau Anda basicnya masih dari nol, belajar langsung beli buku itu, saya yakin buku itu hanya ditumpuk di rak buku Anda saja. Nah, yang menjadi pembeda di sini adalah buku saya mengajarkan TOEFL dari nol. Ada step-stepnya, ada strategi-strateginya, tahapan-tahapannya. Anda harus pelajari semuanya step by step, butuh proses, tidak langsung semuanya, enggak ada prosesnya. Anda harus targetkan. Anda targetkan, taruhlah, oke, 1 bulan saya harus skornya 550. Oke, 1 bulan di situ Anda harus luangkan 4 bab sehari. Lah, Anda pelajari semuanya, Anda kerjakan latihannya. Kemudian kalau sudah Anda belajar semua buku saya, Anda bisa belajar bukunya Longman, Anda bisa belajar bukunya Cliff, Anda bisa belajar bukunya Peterson. Saya yakin akan semakin mudah. Tetap itu harus Anda pelajari. Kenapa? Karena di situ banyak latihan-latihan soalnya. Ketajaman Anda menganalisis itu tergantung jam terbang Anda untuk mengerjakan latihan. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda bisa semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.